Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati akan menjelaskan tentang medan magnet. Oke, yang akan dibahas di sini ada dua di medan magnet ini, yaitu tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, itu ada kawat lurus ya, ada kawat lurus. Rumusnya B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Kemudian ada kawat melingkar. Kawat melingkar, rumusnya B sama dengan mu 0I per 2A. Bedanya hanya di pi-nya saja ya. Kawat lurus itu ada pi dan kawat melingkar itu tidak ada pi. Jika jarak tertentu terhadap pusat lingkaran, maka rumusnya adalah B sama dengan mu 0 I A kuadrat per 2 dalam kurung X kuadrat plus A kuadrat tutup kurung kuadrat. Kira-kira kalau digambarkan itu seperti ini. Ini misalnya ada kawatnya. Terus ini ada arusnya. Arus yang mengalir. Kayak gini, ini adalah I. Nah, jarak dari sini tengah ke sini itu adalah A. Nah, terhadap misalnya titik 0 di sini. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini adalah R. Ini dari 0 sampai ke pusat ini itu adalah X-nya. Oke. Jadi di sini keterangannya apa? B itu adalah induksi magnet di suatu titik. Satuannya adalah Weber per meter kuadrat, atau ada yang nulisnya Tesla. Sedangkan mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber. Ini W ya. Weber per meter. Kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. A itu adalah jarak titik ke penghantar yang lurus. Jarak titik ke penghantar yang lurus.
atau melingkar. Satuannya meter, jarak meter ya. X adalah jarak X ini adalah jarak pusat lingkaran terhadap titik, satuannya adalah meter. Oke. Berikutnya penerapannya. Bagaimana kalau ada kasus baiklah, kita ambil kasus misalnya ada kayak gini. Ini ada kat lurus panjang, arusnya seperti ini. Terus ada kawat melingkar. Nah, kira-kira melingkar, ini arusnya I juga. Ini saya anggap sebagai yang keluar, ini saya anggap sebagai yang masuk. Jadi di sini ada apa? Jaraknya ini saya anggap sebagai titik P. Jadi BP itu sama dengan B masuk dikurangi B. Oke, jadi B pusat itu sama dengan B masuk dikurangi dengan B keluar. Ini hasil. Jika hasilnya nanti positif, berarti dia masuk bidang. Jika dia negatif, berarti keluar dari bidang. Oke, ini yang harus diingat. Ini diingat ya. Oke, jadi catatannya di sini yang harus diperhatikan, catatannya di sini arah B ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan I, 4 jari lain menunjukkan B. Oke, sekarang berikutnya tentang gaya Lorentz. Sebenarnya di SMP kalian sudah belajar tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Oke, gaya Lorentz ini gaya magnetik yang terjadi pada penghantar arus listrik dan berada dalam medan magnet. Rumusnya apa di sini? Rumusnya F sama dengan BIL sin alfa. Oke, berikutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak
di dalam medan magnet itu rumusnya F sama dengan B QV sin theta. Berikutnya gaya yang dibentuk antara dua penghantar sejajar yang berarus listrik. Oke, rumusnya ini adalah F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan mu 0 I1 I2L per 2πA. Arah berikutnya kita bahas tentang arah kaidah. Arah gaya Lorentz ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana I sama F itu tegak lurus, kuat arus sama gaya itu tegak lurus, dan B itu kayak gini. Ini B ini adalah 4 jari lainnya. Gaya itu dianalogikan dengan kecepatan. I itu dianalogikan sama muatan. Jadi biar ngapalnya nggak banyak. Jadi F sama dengan bil sin alfa, bil. Jadi I di sini, I-nya di sini. Kalau F sama dengan B Q V F. Jadi arahnya kayak gini, V-nya. Terus lagi ini tentang berikutnya kawat penghantar. Ingat ya, kawat penghantar sejajar itu jika kawat penghantarnya sejajar, di sini tarik menarik jika arah arus searah. Dan dia akan tolak menolak jika arah arusnya berlawanan. Dia akan tolak menolak jika arah arus saling berlawanan. Oke. Jadi keterangan rumus yang dipakai di sini, rumus-rumusnya di sini yaitu F itu menyatakan gaya Lorentz. Satuannya adalah Newton. B adalah medan magnet
satuannya Tesla. Alfa sama dengan sudut antara I dan B. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh B dan V. Sedangkan mu 0 sama kayak tadi, permeabilitas ruang hampa. Nilainya sama kayak tadi, itu sama dengan 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang medan magnet atau kemagnetan. Mungkin ada yang belum jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Terima kasih, semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.